Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, yang saya muliakan Habib Yahya, hadirin dan hadirat sekalian, para undangan, saya diminta atas nama Ketua Besan Haji Zubaidi, keluarga besar Haji Zubaidi dan keluarga besar Haji Hasanul Ahmadi, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, di mana saudara-saudara, bapak-bapak sudah melonggarkan waktunya untuk hadir dan menyaksikan perkawinan dari Ananda Zainul Hasan dan Rahmatul Hasan. Tentu kita diundang di samping untuk bersama-sama bersyukur kepada Allah atas kelahiran Ananda berdua, tentu mengharapkan doa kita semua agar perkawinan Ananda berdua dirahmati oleh Allah, diberkati oleh Allah, digampangkan segala-galanya oleh Allah, dan mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Sekali lagi saya atas nama daripada keluarga Besan di samping mengucapkan terima kasih. Barangkali kita hanya pandai mengundang tapi kurang pandai menghormati para tamu, maka dengan ini seatas nama keluarga berdua, Besan berdua, terlebih dahulu minta mohon maaf atas segala kekurangannya, baik dalam penerimaan dan tempatnya dan lain-lainnya. Tentu kami sudah semaksimal niat untuk menghormati para tamu. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Tetapi sampai di sinilah kemampuan kami dan kekurangan kami, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas kehadirannya. Di samping itu juga saya diminta untuk menyampaikan hikmah perkawinan. Saya teringat ketika Indonesia dimerdeka pada tanggal 17 Agustus, Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu pembukaan Undang Undang yang asli pada tanggal 17 Agustus. Kemudian sore harinya Bung Hatta kedatangan tamu dari Angkatan Laut Jepang yang menyampaikan kalau 7 kata ini tidak dicabut, maka Indonesia Timur tidak ikut. Sehingga waktu itu tentu Indonesia akan berkata NKRI tidak ada. Jadi Republik Indonesia Barat dan Republik Indonesia Timur. Karena didesak kalau tidak segera dicabut, mereka tidak akan ikut. Maka tanggal 18 Agustus 9 orang yang memutuskan Pancasila itu yang terdiri daripada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis dari golongan Kristen, kemudian Abi Kusno, Kahal Mudakir, Agus Salim, Muhammad Yamin, dan Bapak Wahid Hashim dari kalangan NU. Yang tanggal 18 itu Pak Wahid Hashim kebetulan sudah pulang ke Jawa Timur karena sangat mendesak dan darurat. Akhirnya diputuskan pada tanggal 18 Agustus itu dicabut 7 kata itu. Dicabut 7 kata itu, tapi ada imbalannya, ditambah dengan ketuhanan yang Maha Esa.
Jadi ketuhanan yang Maha Esa tidak asli. Aslinya Pancasila itu ketuhanan Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu yang asli. Tanggal 18 lalu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tapi Bung Hatta berkata, dengan dicoretnya 7 kata ini tidak akan meredupkan umat Islam di dalam menjalankan syariatnya. Makanya ada kaitannya dengan malam ini syariat Islam yang berkenaan dengan perkawinan. Jadi kita untuk menjalankan syariat Islam, saya kata umat Islam, untuk menjalankan syariat Islam tidak perlu menunggu peraturan pemerintah. Kita laksanakan sendiri. Kayak seperti ini, banyak orang-orang ini tidak senang dengan syariat Islam. Saya bisa mengerti. Malah ada yang benci sama syariat Islam, itu pun saya bisa mengerti. Mengapa? Karena mereka tidak kenal syariat Islam itu. Kalau seandainya mereka kenal syariat Islam, insya Allah dia akan pasti cinta kepada Islam. Karena syariat itu indah, bagus. Maka Nabi Adam diciptakan oleh Allah itu untuk melaksanakan syariat Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala malaikat berkata, Allah berkata kepada malaikat, saya akan menciptakan makhluk Adam untuk menjadi khalifah pelaksana syariat Allah di permukaan bumi ini. Maka Nabi Adam dengan keturunannya termasuk kita ini untuk melaksanakan syariat Allah. Di antara syariat itu perkawinan, banyak syariat Allah di dalam perkawinan, syariat Allah di dalam bermasyarakat, syariat Allah di dalam berekonomi, syariat Allah di dalam berpolitik, semuanya bukan lengkap. Mengapa Islam berbicara soal syariat dalam keluarga? Supaya anggota keluarga itu dari suami, istri, anak, pembantu rumah tangga seluruhnya berakhlakul karimah. Islam berbicara soal ekonomi supaya pelaku ekonomi di pasar-pasar, di toko-toko, dan termasuk di pabrik-pabrik, semua pelaku ekonomi ini berakhlakul karimah. Jangan sampai pelaku ekonomi itu berakhlak preman atau berakhlak bajingan, rusak. Islam bicara soal politik. Mengapa Islam bicara soal politik? Dulu yang melarang kiai bicara politik itu Belanda. Karena Belanda ingin berkuasa di Indonesia sampai hari kiamat. Maka oleh Belanda ulama dilarang bicara politik, baik di masjid, di majelis taklim. Jadi yang melarang kiai bicara politik itu dulu Belanda. Kalau sekarang masih ada orang yang melarang kiai bicara politik, itu berarti termasuk sisa-sisa Belanda. Mengapa Islam harus bicara politik? Supaya pelaku politik itu mulai dari wali kota, bupati, gubernur, presiden, DPRD tingkat 2, tingkat 1, DPR pusat, dan para menteri dan pejabat-pejabat negara. Itu namanya pelaku politik. Mengapa Islam bicara politik? Supaya pelaku politik ini berakhlakul karimah. Bupatinya berakhlakul karimah, menterinya berakhlakul karimah, presidennya berakhlakul karimah, gubernurnya berakhlakul karimah. Semua pejabat-pejabat pemerintah yang memegang politik ini berakhlakul karimah. Jangan sampai pelaku politik itu bermental preman. Jangan-jangan pelaku politik bermental bajingan. Jadi perampok negara, hancurlah bangsa ini. Ini sebabnya maka Islam itu wajib bicara politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, politik yang santun, politik yang sopan.
bukan fitnah memfitnah, bukan jatuh menjatuhkan. Itu semuanya politik iblis. Politik Al-Quran itu dengan akhlakul karimah, sehingga supaya pelaku politik dari bupati sampai presidennya, dari DPRD tingkat 2 sampai DPR pusatnya, dari para menteri dan semua pelaku berakhlakul karimah. Dan malam ini kebetulan dalam perkawinan Islam punya syariat, dan saya kira paling indah itu syariat Islam. Ketika Ananda Zainul Hasan merasa senang dengan Ananda Romatul Hasanah, tidak langsung berduaan bebas. Romatul Hasanah berkata, kalau kau senang dengan saya ada yang punya. Siapa yang punya? Kedua orang tua saya. Tidak kayak binatang di jalan-jalan, ayam jantan sang ayam betina langsung jadi. Ini tidak, kita bukan binatang, punya syariat. Tentu Romatul Hasanah, kalau kau betul-betul cinta kepada saya ada yang punya. Yang punya kedua orang tua saya. Minta kau izin gitu melamarlah. Setelah melamar tentu dengan pertimbangan sesuai apa tidak, move-on apa tidak, istilah ilmu fikih kufu apa tidak antara keduanya merasa kufu, berusaha sudah sesuai, seimbang, diterima, bagus caranya. Jadi Islam itu syariatnya tidak melarang laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya, tapi Islam itu mengatur bagaimana laki-laki bergaul dengan perempuan secara hukum Allah. Karena kita manusia, laqad karramna bani Adam, kita makhluk yang dimuliakan oleh Allah, bukan seperti ayam, bukan seperti kambing. Nah, begitu sudah kedua besan ini, Bapak Hasanul Ahmadi dengan Bapak Haji Zubaidi sudah merasa kufur, ibarat gelas dengan tutupnya sudah pas, diterima, menentukan tanggalnya. Ini syariat Islam. Setelah menentukan tanggalnya, dia akan akad nikah. Ini syariat, walaupun Islam bisa dijalankan oleh siapapun saja. Ada yang mengawinkan kedua orang tuanya, ada saksi supaya nanti tidak ada tujuan berbuat zina, ada saksi bahwa betul-betul kawin, ada ijab berkabul. Ijab berkabul itu serah